Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Ahmad Riza dari kelas 11 MIPA 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan biografi tokoh Islam modern yaitu Ahmad Hasan. Ahmad Hasan adalah salah satu tokoh pendiri Islam Indonesia. Ia adalah tokoh utama organisasi Persatuan Islam atau Persis. Ia terkenal sebagai ulama yang sangat militan, teguh pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa. Ahmad Hasan dilahirkan di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran, ayah berasal dari India dan ibu Indonesia. Ayahnya Ahmad adalah seorang penulis ahli kesusastraan Tamil dan juga ahli tentang Islam. Dalam bidangnya, ayahnya dapat dipandang relatif produktif. Pada usia 12 tahun, Ahmad Hasan belajar mandiri dengan bekerja di sebuah toko milik iparnya. Sambil bekerja, ia menyempatkan diri belajar privat dan berusaha menguasai bahasa Arab sebagai kunci untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam. Dia juga mengaji pada Haji Ahmad di Bukit Tiung dan pada Muhammad Thoib, seorang guru yang terkenal di Mintorod. Ahmad Hasan banyak mempelajari ilmu nahwu dan syaraf dari Muhammad Thoib, seorang yang keras kemauannya dalam menuntut ilmu. Ia tidak akan keberatan jika harus datang dini hari sebelum subuh. Namun, karena merasa tidak ada kemajuan setelah kira-kira 4 bulan belajar nahwu dan syaraf, ia memutuskan untuk beralih mempelajari bahasa Arab pada Said Abdullah Al-Musawi selama 3 tahun. Selain itu, ia juga belajar kepada pamannya Abdul Latif, Syekh Hasan, dan Syekh Ibrahim. Beliau mempelajari dan memperdalam Islam dari beberapa guru tersebut sampai kira-kira tahun 1910 menjelang usia 23 tahun. Ahmad Hasan memiliki seorang murid bernama Natsir. Natsir yaitu seorang yang mendebat seorang pendeta yang berasal dari Belanda yang menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Selain Natsir, Soekarno pun menjadi murid Ahmad Hasan. Pemikiran dan gagasan Ahmad Hasan selalu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta pada pemikiran kenegaraannya. Ketika Soekarno merumuskan konsep nasionalisme yang memisahkan peran agama, Hasan pun menolak. Karena menurut Hasan, suatu negara harus berlandaskan pada Islam, tidak hanya pada kepentingan rakyatnya saja. Pada Kongres Islam di Solo, Persis dipilih sebagai ketua komisi untuk membahas kasus aliran sesat dan kasus yang menghina Islam ketika itu. Pemilihan dan pengangkatan ini tak lepas atas sumbangsih Hasan yang berhasil membuat Persis disegani dan dihormati oleh ormas Islam lainnya. Bisa dibilang, Persis menjadi tersohor tak terlepas dari peran Ahmad Hasan. Peran Ahmad Hasan di bidang sosial keagamaan, Ahmad Hasan adalah salah satu tokoh yang aktif memperkuat suatu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Persatuan Islam. Selain itu, Ahmad Hasan juga berkiprah di bidang pendidikan dengan mendirikan dan mengelola pesantren Persatuan Islam. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.